Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Setelah beberapa saat, Wen Ruoxue berkata dengan suara rendah, "Guru, menurut Anda apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Ling Qingfeng berkata, "Tinggalkan sekte." Meninggalkan. Wen Ruoxue bingung. Kalian telah melakukan pertempuran berdarah sampai mati dan membunuh banyak anggota sekte awan hitam dalam 3 tahun terakhir. Jika kami menyerah, mereka harus berurusan denganmu terlebih dahulu. Ling Qingfeng berkata dengan serius, pada saat itu, untuk mendapatkan keuntungan dari sekte awan hitam, tulang lunak Zongmen itu tidak akan ragu untuk mengkhianatimu, misalnya. Jadi, pergilah secepat mungkin sekarang. Wen Ruoxue terlihat rumit. Setelah berjuang dalam pertempuran berdarah selama 3 tahun, saya tidak tahu berapa banyak rekan-rekan saya di sekitar saya telah kalah, tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa dedikasi dan pengorbanan seperti itu kemungkinan besar akan terbayar pada akhirnya. Ada ledakan sorakan di luar aula. Suasana menindas yang menyelimuti sekte selama 3 tahun terakhir tampaknya telah tersapu. Wen Ruoxue tiba-tiba merasa sangat sedih, sekte Mingming menyerah, tetapi mengapa mereka semua begitu bahagia? Ingat URL. Apakah itu terdengar kasar? Ling Qingfeng berkata. Wen Ruoxue mengangguk dalam diam. Seseorang perlu mengalami beberapa kemunduran untuk tumbuh, dan hal yang sama berlaku untuk sebuah sekte. Ling Qingfeng berkata, tunggu saja, ketika sekte awan hitam mulai mengendalikan sekte kita, ketika tulang-tulang lunak itu mengetahui bahwa mereka berada dalam situasi yang lebih buruk daripada sebelumnya setelah direduksi menjadi pengikut sekte awan hitam, mereka secara alami akan mengerti. Wen Ruoxue menghela nafas tapi saat itu, sudah terlambat. Ling Qingfeng terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata air tidak memiliki momentum, dan tentara tidak memiliki bentuk. Selama manusia masih hidup, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali semua yang hilang. Mata Wen Ruoxue suram, dan dia berpikir sendiri, tetapi sesama murid yang tewas dalam pertempuran dan pertempuran dalam 3 tahun terakhir tidak akan bertahan. Menyerah, aku tidak setuju. Hal yang memalukan dan memalukan, terima kasih sudah bisa tertawa. Apa yang kamu takutkan jika kalah? Itu hanya kematian. Aku tidak akan menjadi anjing untuk sekte awan hitam. Semburan teriakan dan kutukan terdengar, dan itu sudah memasuki aula dari jauh. Ling Qingfeng tersenyum dan berkata, lihat, meskipun sekte itu memiliki tulang lunak, masih banyak tulang keras. Wen Ruoxue mengangguk dalam diam. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kepala sekolah, dia pergi menemui tuannya Tu Yufang. Tu Yufang lah yang membawanya kembali ke sekte dalam perjalanan untuk membawanya ke bintang. Saat bertemu guru, Wen Ruoxue mengungkapkan semua kebingungan dan kekecewaan di hatinya. Setelah mendengar ini, Tu Yufang menghela nafas, dan berkata, Ruoxue, biarkan waktu mengatakan yang sebenarnya. Wen Ruoxue terdiam sesaat. Setelah pergi dari guru, Wen Ruoxue kembali ke tempat latihannya sendirian. Di tengah jalan, dia tiba-tiba mendengar suara keras. Mendongak, dia melihat sekelompok murid dari sekte luar yang mengelilingi Mu Bai memarahi. Pengkhianat, bahkan membunuh generasi muda senior Fuyong hanyalah serigala bermata putih. Semuanya, kalian harus melihat dengan jelas, Mu Bai dapat membunuh generasi muda senior Fuyong hari ini, tapi dia mungkin membunuh kita di masa depan. Ini adalah anak serigala yang tidak dikenal. Jangan biarkan aku memanfaatkan kesempatan itu, kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Menghadapi pelecehan dan penolakan dari orang banyak, Mu Bai berdiri di sana dengan tenang, tidak tergerak. Namun, Wen Ruoxue tidak tahan dengan sosok yang sendirian itu. Dia segera melangkah maju dan berkata, Mu Bai, ikuti aku. Menghadapi Wen Ruoxue, sesepuh sekte, semua murid luar diam dan menundukkan kepala, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sampai Wen Ruoxue membawa Mu Bai pergi, para murid luar itu berkumpul dan memarahi Mu Bai lagi. Apakah kamu merasa lebih baik? Di tengah jalan, Wen Ruoxue bertanya. Mu Bai menggelengkan kepalanya, aku sudah terbiasa. Wen Ruoxue berkata dengan lembut, mulai sekarang, sekte akan tunduk pada sekte Heiyun. Emosimu harus diubah, jika tidak, sekte Heiyun tidak akan mentolerirmu.
Mubai tertegun sejenak, matanya sedikit bingung, Zongmen mengundurkan diri. Wen Ruoxue tampak sedih dan berkata, pokoknya, kamu harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Mubai mengatupkan bibirnya, dan berkata aku tidak akan tunduk, aku lebih baik mati daripada menjadi budak musuh. Wen Ruoxue mengangguk diam-diam. Sampai kembali ke tempat latihan, Wen Ruoxue meminta Mubai untuk istirahat sendiri, sedangkan dia datang sendiri ke kamar. Senior. Pikiran Wen Ruoxue muncul di lautan kesadarannya. Apakah ada yang salah? Suara wanita yang magnetis tiba-tiba terdengar. Dapat dilihat bahwa bulu hitam yang patah melayang di lautan kesadaran Wen Ruoxue. Gumpalan api ilahi hitam menembus bulu-bulu, samar-samar menguraikan hantu samar-samar dari Divine Phoenix. Generasi muda meminta sesuatu. Wen Ruoxue menceritakan semua tentang apa yang terjadi hari ini. Akhirnya, dia berkata dengan memohon, Senior, bisakah kamu membantuku membuka Yuan Daozong? Jika kursi ini berada pada puncaknya, apa yang disebut kultus awan hitam ini dapat dihancurkan dengan menjentikkan jarinya. Sayangnya sekarang aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, jadi bagaimana aku bisa membantumu? Dari bulu yang patah terdengar suara wanita yang sedikit sentimental, guru kepalamu benar, sekarang kamu harus meninggalkan sekte secepat mungkin, jika tidak, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Wen Ruoxue tampak sedih. Kenapa dia tidak tahu situasi yang akan dia hadapi? Apakah Anda ingin mendengar saya mengatakan kata hukuman? Tiba-tiba, wanita misterius berbulu itu berbicara. Wen Ruoxue mengerutkan kening, kata-kata untuk menghukum hatimu. Mohon pencerahannya, Senior. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan dan membantu sekte Anda bertahan dari bencana ini, menurut Anda bagaimana sekte tersebut akan memperlakukan Anda? Kata wanita misterius itu. Wen Ruoxue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah memikirkan hal ini, aku hanya ingin mengalahkan sekte Heiyun dan menyelamatkan sekte tersebut. Wanita misterius itu jelas tidak puas dengan jawaban ini, dan mendengus dingin kekanak-kanakan. Berkat saya mengajari Anda untuk berlatih selama ini, Anda bahkan tidak dapat melihat masalah sepele seperti itu. Wen Ruoxue menunduk, seperti anak sekolah yang melakukan kesalahan. Wanita misterius itu menghela nafas, dan berkata biarkan saya memberitahu Anda jawabannya. Jika Anda mampu membalikkan keadaan, Anda tidak hanya tidak akan dihormati dan diakui oleh sekte, tetapi Anda akan hancur dan menjadi penjahat yang dikutuk oleh semua orang. Wen Ruoxue melebarkan matanya yang berbintang dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak mungkin? Wanita misterius itu mencibir, bolehkah saya bertanya, karena Anda memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan, mengapa Anda tidak melakukannya ketika sekte awan hitam menyerbu sekte tersebut untuk pertama kalinya 3 tahun lalu? Rekan-rekan murid yang telah bertarung berdampingan denganmu selama 3 tahun, bagaimana perasaan mereka? Tiba-tiba, hati Wen Ruoxue bergetar, wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia samar-samar mengerti. Izinkan saya bertanya lagi, Anda adalah karakter yang baru bergabung dengan sekte selama beberapa tahun, tetapi Anda telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan sekte dari api dan air. Bagaimana Anda membiarkan orang tua di sekte memperlakukan Anda? Nada wanita misterius itu tenang, tetapi kata-katanya menusuk hati Wen Ruoxue seperti ujung pedang. Tangan dan kaki Wen Ruoxue dingin, dia bahkan tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa Zongmen akan meragukan identitasnya. Curiga bahwa dia datang dari jalan yang salah. Saya curiga ada yang tidak beres dengannya. Selain itu, bahkan jika dia memberikan kontribusi besar untuk menyelamatkan Zongmen, kekuatan yang dia ungkapkan cukup untuk membuat orang-orang tua di Zongmen ketakutan dan kesulitan tidur dan makan. Pada saat itu, bagaimana mungkin seluruh sekte dapat mentolerirnya lagi? Memang benar bahwa kamu dapat mengakuiku pada saat itu, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa begitu kamu melakukan ini, sektemu hanya akan semakin takut padamu dan tidak akan mentolerirmu lagi? Pada saat itu, mereka yang menghargaimu dan berteman baik denganmu akan meninggalkanmu, dan bahkan tuanmu Tu Yufang akan curiga bahwa kamu memiliki niat jahat. Dalam hal ini, bisakah kamu tetap tinggal di sekte?
Nada wanita misterius itu datar, dalam analisis terakhir, Anda hanyalah karakter kecil yang baru saja melangkah ke alam dewa. Selama Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan status dan kekuatan Anda ditakdirkan untuk menyebabkan bencana. Ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Wajah cantik Wen Ruoxue berfluktuasi, dan perasaan tak berdaya yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ini adalah kebenarannya. Mungkinkah dia hanya bisa menerima hasil dari penyerahan diri? Hal-hal mengapa ini terjadi? Setelah sekian lama, Wen Ruoxue berkata, senior, jika saya memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan dan diam-diam membantu sekte menyelesaikan malapetaka ini, apakah semua ini akan terpecahkan? Wanita misterius itu berkata, jilid pakaianmu dan sembunyikan prestasi dan ketenaranmu. Bukan tidak mungkin, tapi apa yang kamu coba lakukan? Bayangkan apa? Wen Ruoxue terdiam sesaat. Wanita misterius itu bertanya lagi, sekte seperti itu. Apakah itu sangat berharga untukmu? Tanpa sadar, Wen Ruoxue memikirkan wajah para tokoh besar yang secara sukarela meminta penyerahan ketika mereka berada di aula utama sekte hari ini. Pikirkan serangan, ejekan, dan sarkasme mereka. Perasaan yang tak terlukiskan melonjak di hati Wen Ruoxue, dan perasaan tidak berdaya itu menjadi semakin kuat. Tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, senior, jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan melakukannya. Saat itu, Tuan Tu Yufang yang membawaku ke alam dewa untuk berlatih dari sungai panjang di zaman itu. Kebaikan semacam ini cukup bagiku untuk membalasnya dengan sepenuh hati. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Wen Ruoxue menjadi tegas, sekte memang memiliki beberapa tulang yang lemah, tetapi apakah itu kepala sekolah atau master, mereka semua baik. Ini tidak lebih dari tren umum, dan mereka tidak dapat melakukan apapun. Tentang itu, wanita misterius itu menghela nafas, kamu tega membalas kebaikanmu, yang sangat berharga. Meskipun aku tidak bisa membantumu kali ini, aku bisa menunjukkan jalan yang cerah. Mata Wen Ruoxue berbinar. Namun, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Senior, tolong bicara dengan jelas. Pertama, saya tidak tahu apakah metode ini layak, jadi jangan terlalu berharap. Kedua, jika itu benar-benar membantumu, di masa depan kamu harus meninggalkan sekte dan jangan pernah kembali. Setelah mendengar ini, hati Wen Ruoxue menegang, ekspresinya berkedip. Pada akhirnya, dia mengangguk dengan susah payah dan berkata, senior, aku setuju. Oke, sekarang aku akan mengajarimu metode memurnikan jimat rahasia. Dengan basis kultivasimu, jimat itu seharusnya bisa berhasil disempurnakan dalam 3 hari. Saat itu, kamu hanya perlu mengukir kata tolong di jimat rahasia, lalu hancurkan. Jika orang itu merasakannya, dia mungkin tidak akan diam saja. Saat dia berbicara, sedikit ketidakberdayaan muncul dalam suara wanita misterius itu, jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak ingin pria itu datang untuk membantu. Masalahnya sudah cukup. Wanita misterius itu menghela nafas pelan. Wen Ruoxue tiba-tiba merasa bersalah. Segera, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa pria itu, yang dikatakan senior itu? Mungkinkah dia juga sama dengan senior itu, seorang master Dewa 9 penyempurnaan dengan kekuatan supernatural yang hebat? Mubai duduk di tepi tebing, berpikir dalam hati. Dia tidak mengerti mengapa sekte tersebut, yang telah berperang melawan sekte awan hitam selama 3 tahun, memutuskan untuk menyerah dalam semalam. Saya juga tidak mengerti mengapa rekan-rekan murid itu senang karena mereka berserah diri. Dia memegang pisau panjang di belakang punggungnya di lengannya. Di masa lalu, meski dia gelisah, selama dia memegang pedangnya, hatinya bisa tenang. Tapi hari ini, tidak bisa melakukannya. Pikirannya terganggu. Zhongmen adalah rumahnya, dan dia lebih baik mati daripada tunduk pada musuh, tapi sekarang, Zhongmen menyerah lebih dulu. Ini mengingatkan Mubai pada lelucon di dunia sekuler. Para menteri akan bertarung sampai mati, mengapa Yang Mulia menyerah lebih dulu? Mubai tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi padanya. Untuk sementara, dia juga sedikit bingung. Di lautan awan di kejauhan, Su Yi duduk dengan santai, minum dengan guci. Ini ada di dalam kaiyuan Daozong,
dan ada banyak formasi terlarang. Tapi penampilan Su Yi tidak menarik perhatian, bahkan Mu Bai, yang jaraknya hanya 100 kaki, tidak menyadarinya. Tuanku, anak ini gelisah, itu bukan pertanda baik. Surga membenci pedang melalui transmisi suara. Memang, baginya hari ini, apa yang terjadi hari ini sudah menjadi masalah besar. Su Yi berkata, namun, dia harus melewati rintangan ini sendiri. Hanya dengan cara ini dia dapat memahami secara mendalam bahwa hal-hal di dunia tidak hanya terbagi menjadi baik dan jahat dan hitam dan putih. Tian Hetdao bingung tetapi jika dia tidak lagi berpegang pada prinsip hitam, putih, baik dan jahat, bukankah itu berarti dia telah melepaskan jalannya sendiri? Tidak, hanya setelah dia memiliki pemahaman yang jelas tentang realitas dan wawasan tentang dunia barulah dia dapat menyadari dengan lebih jelas jalan seperti apa yang dia cari. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, jika dia bahkan tidak memahami masalah ini, kualifikasi apa yang harus kamu minta untuk membantunya? Apa yang dikatakan orang dewasa itu sangat benar. Pisau benci surgawi mengerti. Singkatnya, Tuan Su Yi menganggap bencana yang terjadi di Kaiyuan Daozong sebagai ujian bagi Mu Bai. Itu juga akan menentukan apakah Mu Bai memenuhi syarat untuk membiarkan dirinya digunakan olehnya. Untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, hitam dan putih, kamu tidak bisa hanya mengandalkan darah dan keberanian. Su Yi berkata dengan lembut, apa yang dikatakan Wen Ruoxue sebelumnya benar. Jika Mu Bai tetap pada caranya sendiri, dia pasti lebih buruk daripada orang jahat. Apakah tuanmu akan ikut campur dalam urusan Kaiyuan Daozong karena Mu Bai? Tian benci Dao bertanya. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, itu tergantung penampilannya. Baru saja mengatakan ini, dia tiba-tiba terkejut. Sementara itu, di kamar, Wen Ruoxue sedang menyempurnakan jimat kosong dengan metode rahasia. Di antara jari-jari ramping, ada jejak Dao yang misterius dan tak terduga, yang terus-menerus diberkati pada jimat kosong. Tapi setelah beberapa tarikan napas, jimat kosong itu hancur berantakan. Wen Ruoxue mengerutkan kening, seperti yang dikatakan senior, dengan keterampilan saya saat ini, terlalu sulit untuk mengorbankan jimat rahasia semacam ini. Tetapi, Wen Ruoxue belum menyerah. Dia mengeluarkan jimat rahasia dan mencoba lagi. Kali kedua, gagal lagi. Ketiga kalinya, gagal. Keempat kalinya. Seiring berjalannya waktu, Wen Ruoxue telah menghancurkan sejumlah jimat kosong yang tidak diketahui jumlahnya, tetapi masih gagal. Namun, kemajuan terlihat jelas. Menurut deduksinya, dia seharusnya memiliki harapan untuk menyempurnakan jimat rahasia lengkap dalam waktu 3 hari. Apa yang tidak diperhatikan Wen Ruoxue adalah selalu ada tatapan diam-diam mengawasi setiap gerakannya. Jadi, Luo Xuanji ada di sini. Di lautan awan, Su Yi berbisik di dalam hatinya, dan senyuman muncul di bibirnya seperti beban yang lega. Kunjungannya ke Ling Qiao Shenzhou bukannya tanpa tujuan, tetapi karena jimat rahasia yang diberikan Luo Xuanji padanya saat itu, dia merasakan aura yang sangat halus. Sampai dia bertemu Wen Ruoxue sebelumnya, dia sudah memiliki beberapa spekulasi yang tidak jelas. Tapi sekarang, ketika dia melihat jimat rahasia yang sedang disempurnakan oleh Wen Ruoxue, dia akhirnya menyimpulkan bahwa Luo Xuanji disembunyikan di sekte Kaiyuan Dao ini. Ini tentu saja membuat Su Yi merasa sangat bersyukur. Ini setidaknya membuktikan bahwa Luo Xuanji tidak hanya hidup, tetapi juga tidak ditangkap oleh musuh. Kali ini perjalanan yang berharga. Su Yi dengan senang hati menyesap anggur. Dia tidak pergi ke Wen Ruoxue untuk mengungkapkan semua ini, dan berencana untuk terus menonton secara rahasia. Malam itu, Mu Bai, jangan kembali, tetaplah di sini untuk beristirahat dan bermeditasi. Wen Ruoxue berjalan keluar ruangan dengan tubuh lelah, dan memberitahu Mu Bai yang telah menunggu selama ini. Terus-menerus mengorbankan jimat rahasia membuatnya sangat lelah sepanjang hari. Penatua, bolehkah saya tahu sikap Anda terhadap penyerahan sekte ke sekte awan hitam? Tanya Mu Bai. Wen Ruoxue mengatupkan bibirnya, dan berkata, kamu akan tahu di masa depan. Bagaimanapun, dia berbalik dan kembali ke kamar. Di malam hari, Mu Bai terdiam lama sendirian, dan tidak bisa menahan desahan pelan.
Terlihat bahwa dia memiliki balok di hatinya. Juga malam itu, Tuan Wen Lingsui, Tu Yufang, datang dengan tergesa-gesa dan memberitahu Wen Ruoxue bahwa dalam 3 hari, tokoh besar dari Sekte Awan Hitam akan datang. Pada saat itu, seluruh Sekte Kaiyuan Dao akan sepenuhnya diambil alih oleh kekuatan Sekte Awan Hitam. Tujuan kedatangan Tu Yufang ke sini adalah agar Wen Ruoxue pergi secepat mungkin. Lebih cepat lebih baik. Tapi Wen Ruoxue dengan tegas menolak. Tu Yufang tidak punya pilihan selain pergi sambil menghela nafas. Malam itu, Wen Ruoxue menjadi gila dan mengorbankan jimat rahasia sampai kultivasinya habis, lalu dia langsung menelan obat ajaib yang tidak ingin dia gunakan kecuali itu adalah situasi hidup dan mati, dan ketika kultivasinya pulih, dia terus menyempurnakan jimat rahasia. Dapat dilihat bahwa apakah dia berhasil mengorbankan dan menyempurnakan jimat rahasia telah dianggapnya sebagai satu-satunya harapan untuk menyelamatkan sekte. Mubaiku duduk di sana dengan ekspresi bingung, jelas masih memikirkan pikirannya, tidak pernah bermeditasi, tidak pernah istirahat dan tertidur. Ini mungkin disebut kesulitan tidur dan makan. Suyi memiliki pandangan panorama tentang tindakan Wen Ruoxue dan Mubai, dan dia telah menebak secara samar beberapa jawaban atas tindakan Wen Ruoxue. Tapi dia tetap mengabaikannya. Malam itu, dia mengambil langit sebagai selimutnya dan lautan awan sebagai tempat duduknya, dan tertidur lelap di bawah cahaya bintang di seluruh langit. Baru larut malam 2 hari kemudian, Wen Ruoxue berhasil menyempurnakan jimat rahasia. Saat ini, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat dan transparan, dan seluruh tubuhnya diambang kelelahan. Tapi di antara alisnya, ada ekspresi kegembiraan. Dia berhasil. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan jimat itu. Segera, dia khawatir tentang untung dan rugi, dan besok orang besar dari Sekte Awan Hitam akan datang untuk mengambil alih semua yang ada di sekte. Bahkan jika keberadaan misterius yang dibicarakan senior bersedia membantu, apakah dia bisa datang? Pada waktunya, Wen Ruoxue tidak yakin, dan karena itu, dia gelisah dan bingung. Lautan awan. Suyi melihat jimat rahasia yang diberikan Luo Xuanji padanya saat itu. 2 kata muncul di atas. Tolong. Suyi hanya melihatnya sekilas, lalu menyingkirkan jimat rahasianya, dan tebakannya benar, Luo Xuanji sedang tidak aktif di samping Wen Ruoxue. Tidak mengherankan, kondisi Luo Xuanji seharusnya tidak baik, jika tidak, dia tidak perlu membantu Wen Ruoxue. Lagi pula, dengan kemampuannya untuk mengendalikan area terlarang Sungai Changhe di era, dia dapat dengan mudah menghancurkan Sekte Awan Hitam, jadi mengapa meminta dirinya untuk membantu? Belum lagi, bahkan menyempurnakan sepotong jimat rahasia membutuhkan Wen Ruoxue untuk melakukannya, bisa dibayangkan betapa seriusnya kondisi Luo Xuanji. Segera, Suyi memperhatikan bahwa Mubai, yang telah duduk di sana selama 2 hari terakhir, tampaknya telah mengambil keputusan dan menyingkirkan pisau panjang yang dia pegang di tangannya. Mulailah bermeditasi. Melihat ini, Suyi tidak bisa menahan perasaan sedikit antisipasi. Ketika Sekte Awan Hitam datang besok, bagaimana sikap Mubai? Semoga Anda tidak mengecewakan diri sendiri. Suyi menggeliat lama dan tertidur lelap. Keesokan paginya, pasukan 8.000 yang dibentuk oleh Sekte Heiyun yang kuat muncul di depan Kaiyuan Daozong. Tentara menekan wilayah itu, dan hanya barisan itu yang merupakan penghalang besar bagi Kaiyuan Daozong. Sekelompok tokoh besar yang dipimpin oleh Qianzong, penatua tertinggi dari Sekte Heiyun, datang dengan pasukan secara langsung. Qianzong, pemimpin 7 perbaikan Sekte Heiyun. Kekuatannya saja sudah cukup untuk mengalahkan sebagian besar orang tua Kaiyuan Daozong. Di sisi Kaiyuan Daozong, sekelompok tokoh besar yang dipimpin oleh kepala sekolah Ling Qingfeng mengambil inisiatif untuk keluar dari gerbang gunung dan menyapa mereka secara langsung. Hari ini, Sekte Awan Hitam akan mengambil alih seluruh Kaiyuan Daozong. Di dojo besar, lebih dari 17.000 orang dari Kaiyuan Daozong telah berkumpul di kuil Tao. Semua orang gugup. Sebab, kedatangan kultus awan hitam hari ini akan menentukan nasib mereka masing-masing. Di kejauhan dojo adalah Aula Zongmen, yang mewakili otoritas tertinggi Kaiyuan Daozong. Qianzong Duan, penatua tertinggi dari Sekte Heiyun,
duduk di kursi di aula utama sekte, dengan ekspresi acuh tak acuh, menghadap semua orang yang hadir. Di sampingnya, sosok besar dari sekte awan hitam berkerumun di sana seperti bintang dan bulan. Dan tokoh-tokoh besar Kaiyuan Daozong itu semuanya dengan hati-hati disingkirkan ke satu sisi. Suasana menjadi sunyi dan sepi. Satu demi satu, seseorang membawa kotak perunggu besar dan meletakkannya di depan aula Zongmen. Pada akhirnya, 300 kotak perunggu penuh ditempatkan. Untuk Patriark Qianzong, ini semua adalah harta di paviliun harta karun Kaiyuan Daozong saya. Seorang lelaki tua berambut putih memberi hormat dengan hormat. Luo Lagu, Tetua Agung Kaiyuan Daozong. Buka semuanya. Qianzong melambaikan tangannya. Menabrak. 300 kotak perunggu besar dibuka, dan tiba-tiba memantulkan cahaya cemerlang dan berwarna-warni yang membubung ke langit. Semua jenis harta tercermin di mata semua orang. Itu semua adalah properti dari Kaiyuan Daozong. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang merasakan sakit di daging mereka, dan hati mereka berdarah. Bahkan para murid yang hadir merasakan penghinaan yang tak terlukiskan. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Qianzong melirik harta itu, berdasarkan latar belakang keluarga Kaiyuan Daozong Anda, saya khawatir itu jauh lebih banyak daripada harta ini, bukan? Segera, banyak tokoh besar Kaiyuan Daozong hadir mengubah warna mereka. Guru kepala Ling Qingfeng hendak menjelaskan, tetapi Qianzong Ji melambaikan tangannya dan berkata, "Mulai sekarang, kalian semua Kaiyuan Daozong akan diajari oleh Heiyun kita, jadi apa hal-hal asing ini?" Saat dia mengatakan itu, matanya diam-diam menjadi dingin. Alasan mengapa saya datang ke sini secara langsung hari ini adalah untuk memusnahkan beberapa orang keji dan membalaskan dendam para pembangkit tenaga listrik dari kultus awan hitam yang mati di bawah tangan mereka dalam 3 tahun terakhir. Aku punya daftar yang harus dibunuh di sini, biarkan mereka berdiri satu per satu. Qianzong mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada juru tulis Parubaya di sebelahnya, kamu membacanya. Ya. Juru tulis Parubaya memimpin dan mengumumkan ke daftar. Saat dia mulai menggulirkan namanya, terjadi keributan di lapangan, dan suasananya tegang dan tertekan hingga ekstrim. Guru kepala Ling Qingfeng dan tokoh besar lainnya juga terlihat tidak nyaman untuk sementara waktu. Ketika dia mendengar bahwa Wen Ruoxue juga ada dalam daftar, Mubai yang juga berdiri di dojo merasa jantungnya menegang. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.